Wasit WWE klarifikasi tentang bots di SmackDown. The Rock nyalon jadi presiden Amerika. Terungkap identitas misterius penyerang di No Mercy. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Wasit WWE klarifikasi tentang bots di SmackDown. Ada drama kecil dari SmackDown kemarin nih. Wasit WWE, AJ Smith, jadi bahan omongan gara-gara salah ngitung pin di pertandingan antara Nia Jax lawan Tiffany Stratton lawan Jade Cargill. Jadi ceritanya Tiffany udah ngepin Nia, wasit udah ngitung 2, tapi pas mau 3 malah berhenti padahal Nia nggak kick out. Jadinya aneh banget di ring. Tapi AJ langsung buka suara lewat Instagram. Aku lihat semua support dari kalian. Aku juga manusia biasa, tapi aku janji selalu berusaha lebih baik. Itu bakal jadi tujuanku selama perjalanan ini. Aku cinta WWE sama kayak kalian. WWE bahkan udah edit blundernya di replay resmi di YouTube, tapi di sosmed sempat rame. Untungnya, banyak fans dan juga orang dalam WWE yang malah kasih support ke Eja. Mereka tahulah kesalahan bisa terjadi, yang penting dia tanggung jawab dan profesional banget ngejelasinnya. Menurut kalian, apakah bots itu salah wasit atau salah pegulat yang tanding di ring? Komen di bawah. The Rock nyalon jadi presiden Amerika. The Rock alias Dwayne Johnson baru aja ngobrol sama Variety pas lagi promosi film barunya The Smashing Machine. Nah, dia ditanya soal kemungkinan nyalon jadi presiden Amerika. Jawaban Rock bikin banyak orang kaget. Dia bilang, "Gila sih, aku selalu terhormat kalau ada orang yang nanya hal itu. Aku cinta sama kerjaanku sekarang. Aku suka banget storytelling, tapi ya kita lihat aja nanti." Padahal ini beda banget sama omongannya waktu di CBS tahun 2022. Waktu itu dia bilang jelas banget kalau urusan jadi presiden udah gak ada di pikirannya. Dia ngomong gini, "Itu udah off the table." Beneran, aku bilang gini karena ada sisi lain yang penting. Aku cinta negara kita. Aku cinta semua orang di dalamnya. Tapi yang paling aku cinta itu jadi ayah. Itu nomor 1 buatku. Apalagi di masa-masa penting buat anak-anak perempuanku sekarang. Aku tahu rasanya sibuk di jalan, kerja terus, sampai sering absen di masa tumbuh besar anak pertamaku, Simon. Aku nggak mau itu terjadi lagi. Jadi prioritas utamaku ya anak-anakku. Jadi CEO keren sih kedengarannya, tapi yang paling penting buatku tetap jadi ayah. Udah gitu aja. Nah, sekarang kelihatannya The Rock mulai agak berubah pikiran dari dulu. Jadi bisa aja tahun 2028 nanti bakal makin ramai kalau dia beneran masuk ke dunia politik. Menurut kalian, apakah The Rock pantas jadi presiden Amerika Serikat? Komen di bawah. Terungkap identitas misterius penyerang di No Mercy. WWE barusan blunder gede. Mereka nggak sengaja kasih spoiler identitas sosok misterius yang nyerang di NXT No Mercy. Di pertandingan besar antara Jessie Jane lawan Lola Vice buat gelar NXT Women's Championship, ada sosok misterius pakai hoodie yang tiba-tiba nongol. Pas Lola udah hampir menang setelah ngehajar Jessie pakai spinning back fist, dia malah jatuh keluar ring. Nah, disitulah sosok misterius ini masuk. Hajar Lola pakai running knee strike di luar ring. Habis itu Lola dilempar balik ke ring, langsung kena rolling encore dan Jessie Jane akhirnya tetap juara. Tapi WWE ternyata nggak sengaja buka identitas si penyerang di website resmi mereka, dan ternyata orang itu adalah Lainey Reid. Mereka nulis begini, Jessie Jane mempertahankan gelar NXT Women-nya karena bantuan dari Lainey Reid. Padahal di storyline identitas penyerang itu belum diungkap, jadi harusnya baru bakal kebuka di episode NXT selanjutnya. Tapi karena mereka udah bocorin duluan, ya udah ketahuan deh kalau itu Lainey Reid. Lainey tadinya dijadwalkan tampil di acara itu lawan Sol Ruka buat WWE Speed Championship, tapi ditarik gara-gara cedera. Ada rumor kalau makanya dia disamarkan full pakai hoodie, soalnya dia nggak benar-benar bisa tampil. Kemungkinan besar ini disiapin buat feud panjang sama Lola Vice. Menurut kalian, apakah Lainey Reid itu punya masa depan yang cerah di WWE? Komen di bawah. Akira Tozawa akan pensiun. Fans sekarang lagi ngitung mundur jelang match terakhir John Cena. AJ Styles juga udah dekat sama pensiun. Akira Tozawa ternyata ngasih sinyal juga kalau dia mungkin udah nggak lama lagi di ring.
Di acara WWE Main Event minggu lalu, dia lawan Dragon Lee. Habis match itu, Tozawa ngepost foto di sosmed sambil nulis, "Aku penasaran berapa banyak lagi match yang bisa tubuhku tanggung." Awal tahun ini pas ngerayain 20 tahun debut wrestlingnya, dia juga sempat tulis, "Udah 20 tahun sejak match pertamaku, mungkin aku udah terlalu lama di sini." Padahal kalau dilihat performa dia masih gila. Dia benar-benar bisa ngimbangin Dragon Lee gerakan demi gerakan. Bahkan sempat ngedive kayak peluru. Performa Tozawa dapat pujian dari Gregory Hurricane Helms, produser WWE sekaligus legenda cruiserweight. Dia bilang, mungkin salah satu talent paling underrated di WWE sekarang, atau minimal masuk topik pembahasan lah. Jadi walaupun Tozawa kayaknya udah mulai mikirin akhir karirnya, di ring dia masih tajam banget. Timing pas, gerakan mulus, dan dia tahu kapan harus bersinar, kapan harus bikin lawannya kelihatan keren. Kalau emang ini jalan menuju akhir karirnya, Tozawa bisa banget dijadiin storyline for a while yang juga ngangkat bintang baru. Jadi semacam cara terakhir dia ngasih balik ke industri. Menurut kalian, apakah Akira Tozawa harus lebih di-push lagi di WWE? Komen di bawah. Ternyata Vince McMahon yang berjuang buat bintang cewek bisa tampil di Arab Saudi. Natalya baru aja cerita di Ring the Bell tentang pengalamannya kerja bareng mantan bos WWE, Vince McMahon. Dia bilang, WWE itu rumah aku. Disitulah aku bikin momen-momen luar biasa dan semua soal kepercayaan sih. Mereka tahu aku selalu bisa deliver dan menurutku perjalanan divisi cewek udah gila banget sejauh ini. Vince McMahon kasih aku banyak banget kesempatan. Terus dia cerita lagi pas awal-awal WWE mulai manggung di Arab Saudi. Natalya bilang ke Vince, "Vince, aku pengen jadi cewek pertama yang wrestling di Arab Saudi." Dan bener aja, Vince langsung bikin itu terjadi. Dia bener-bener berjuang biar para cewek bisa tampil di sana, bisa lebih kelihatan, bisa nunjukin apa yang mereka cinta. Natalya bilang dia bakal selalu berterima kasih ke Vince karena dia harus bener-bener fight biar cewek punya visibilitas lebih besar di Arab Saudi. Menurut kalian, apakah Vince McMahon sebenarnya itu orang yang baik? Komen di bawah. Mantan bintang WWE ini benci sama Cody Rhodes. Walaupun sekarang Cody Rhodes udah 2 kali jadi WWE Champion, jadi muka utama perusahaan, dan bahkan dinobatin Pro Wrestling Illustrated sebagai pegulat nomor 1 di dunia 2 tahun berturut-turut. Ternyata nggak semua orang ngefans sama dia. Contohnya Justin Gabriel alias PJ Black. Tahun 2016, pas Cody minta keluar dari WWE dan mulai promo bakal tampil di indie show, Gabriel langsung nyamber di X. Dia nulis, "Aku sama sekali nggak excited banget sama ranya Cody Rhodes. Nggak akan pernah." Lumayan pedes kan, padahal mereka barengan di WWE dari tahun 2009 sampai 2015. Dan nggak ada masalah gede sebelumnya. Gabriel terus kayak nyoba ngejelasin lagi, bilang kalau itu bercanda sambil ngomong soal troll dan dihujat fans. Kalau dilihat, mereka emang pernah ketemu di ring 6 kali di WWE, dan semua match itu Cody yang menang. Bisa aja itu bikin Gabriel agak kepancing, tapi kemungkinan besar dia cuma nyari perhatian dari hype-nya Cody yang lagi booming di skena indie. Yang menarik, Cody nggak pernah balas sama sekali, jadi ya akhirnya isu itu hilang sendiri, nggak jadi apa-apa. Menurut kalian, apakah Justin Gabriel perlu kembali ke WWE lagi? Komen di bawah. Review Raw minggu ini. WWE baru konfirmasi beberapa match dan segmen baru buat jalan ke Crown Jewel, dan matchnya rame-rame. Selain match yang udah diumumin buat Raw besok, situs WWE sama venue juga udah promo bakal ada Seth Rollins, CM Punk, Becky Lynch, LA Knight, Penta, sama The New Day. Adam Pearce, CGM Raw ngumumin bakal ada rematch The Vision lawan The Usos, tapi kali ini stipulasinya Tornado Tag. Di WrestlePalooza kemarin, Bron Breakker sama Bronson Reed berhasil ngalahin Jimmy dan Jey Uso dengan LA Knight jadi special guest referee. Nah, sekarang rematchnya bakal lebih brutal. Gak cuma itu, Pearce juga bilang Rhea Ripley sama Io Sky bakal nongol di Raw. Katanya sih ada rumor mereka bakal bentrok lawan Kabuki Warriors habis heel turn minggu lalu. Terus, Dominic Mysterio juga bakal nge-defend Intercontinental Championship lawan Rusev. Bayley juga diumumin bakal lawan Raquel Rodriguez. Ini kelanjutan setelah Bayley ngalahin Roxanne Perez di Raw minggu lalu. Jadi urutan acara Raw bener-bener padat parah. Menurut kalian, apakah Raw besok bakal lebih seru dari SmackDown kemarin? Komen di bawah.
Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were